Halo semua, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan Agama Kristen. Yang pertama saya Valentino Mokalu, yang kedua Kristanti Winarti, yang ketiga Karis Boang Manalu, yang keempat Ariwandi Rasiagian, yang kelima Jefferson Timpal, dan yang terakhir Hiburan Talau Banua. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita awali dengan bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai pembelajaran pada saat ini. Kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami bisa berkonsentrasi penuh pada proses pembelajaran yang akan kami ikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini anak-anak kita akan belajar di pembelajaran 4 dengan tema Wujud Hidup Beriman Mengasihi Lebih Sungguh. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita akan melihat indikator pembelajaran di pelajaran 4. Yang pertama, menyadari pentingnya hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, memiliki kasih terhadap sesama sebagai wujud hidup beriman. Yang ketiga, menjelaskan bahwa mengasihi sesama merupakan salah satu wujud hidup beriman. Yang keempat, menjelaskan contoh hidup mengasihi. Yang kelima, mempraktikkan hidup saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kita bertemu dengan orang lain. Entah itu kita bertemu dengan kerabat, saudara, teman, maupun tetangga-tetangga kita. Nah, dalam hal ini anak-anak, mungkin sepintas mereka terlihat bahagia, sukses, senang, atau ekspresi-ekspresi menunjukkan kebahagiaan lainnya. Akan tetapi anak-anak, tahukah kalian, mungkin di sisi lain mereka merasa sedih, kecewa, putus asa. Namun mereka tidak menunjukkan ekspresi tersebut di depan kita semua. Nah anak-anak, dalam hal ini kasih merupakan peran yang sangat penting. Beragam masalah menindih mereka, untuk itulah kasih menjadi penting ada di dalam diri kita untuk kita dapat mengasihi mereka. Mengapa harus mengasihi? Anak-anak yang terkasih, manusia diciptakan untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam Injil 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berbunyi, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Anak-anak, dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa kita harus mengasihi orang yang tidak kita kenal dan bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Apa itu kasih?
Sebagai orang Kristen, tentu kita tidak asing dengan kata kasih. Kata kasih seringkali diucapkan dalam pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh komunitas agama Kristen. Nah, anak-anak, mengapa kasih menjadi hal yang penting? Sebab kasih merupakan inti dari pengajaran Kristen itu sendiri. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus merupakan bukti kasih-Nya kepada manusia. Kata kasih dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia setidaknya kita menemukan sebanyak 492 kali. Hal ini memperlihatkan tentang luasnya pengertian tentang kasih itu sendiri. Dalam Alkitab setidaknya kita dapat menemukan pengertian kasih dalam dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, yaitu Perjanjian Lama, kata kasih diterjemahkan dari kata hahava. Kata ini biasanya mengacu pada suatu bentuk perhatian dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan dalam bahasa Yunani, setidaknya kita dapat menemukan dua kata yang diterjemahkan sebagai kasih dalam Perjanjian Baru. Kata itu adalah agape dan philia. Agape dipahami sebagai kasih yang tak bersyarat, sedangkan philia adalah kasih persahabatan. Selain itu anak-anak, kita dituntut untuk mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh berarti kita harus mengasihi atau menunjukkan kasih lebih dari apa yang biasanya orang umum lakukan. Hukum terutama bagi orang percaya adalah perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita dan menempatkan Tuhan lebih utama dalam segala sesuatu. Dan tentunya kita juga perlu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, anak-anak, salah satu contoh bahwa seseorang mengasihi Allah adalah seseorang berusaha agar ia tidak jatuh ke dalam dosa dan juga berusaha untuk melawan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa dan menghindari kesempatan-kesempatan untuk melakukan dosa. Seperti yang kita ketahui anak-anak, dosa menyebabkan manusia hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois. Contohnya seperti seseorang cenderung menuntut orang lain lebih dulu memberinya kebahagiaan. Hal ini adalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu pentingnya peran kasih dalam hal ini anak-anak. Kita dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Kita harus dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama. Sudah seharusnya kita berjuang untuk melaksanakan perintah Kristus yang utama, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Demikian pembelajaran kita hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami telah selesai dalam pembelajaran tentang kasih. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat terpelihara di dalam kehidupan kami dan dapat kami laksanakan dengan baik. Mampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami, terutama mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus. Amin.